Hai, welcome back to my channel. Yoi, aduh lama banget ya aku nggak bikin konten karena emang lagi sibuk banget di pandemi ini. Sibuk apa Bagas? Sama aja masih di radio, terus juga masih ngerjain hal yang bisa dikerjain karena pandemi juga nggak bisa. Event-event juga berkurang gitu ya, tapi nggak apa-apa, semoga teman-teman juga semuanya sehat ya. Dan hari ini aku senang banget karena sekian lama aku nggak ketemu sama sahabatku yang ini. Dan tiba-tiba kemarin dia ngabarin, Mas Bagas aku lagi di Jogja, let's meet up. Nah, langsung aja aku mau introduce temenku, kita mau ngobrol-ngobrol. Siapa tahu ada kisah inspiratif yang bisa menginspirasi kalian ya. Dia bernama, ini panjang ya gelarnya ya. Aku sih biasanya manggilnya Andy, tapi ini karena sebagai penghormatan aku juga sama dia, jadi aku mau bacain semua nama panjangnya ya, termasuk titel dan gelarnya. Dr. Andy Agustian, Sarjana Teknik Magister Engineering, CEC. Langsung aja ini dia, Andy. Halo, hai. Apa kabar? Baik banget, alhamdulillah. Akhirnya ketemu Alhamdulillah, ya Mas ya. Setelah 2 tahun. 2 tahun nggak ketemu ya? 2 tahun nggak ketemu. 2 tahun nggak ketemu, tapi aku selalu melihat gimana hebohnya dan serunya aktivitas kamu di Instagram. Anyway, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. aku baik, istriku baik, Rafa baik, keluarga Rafa juga udah gede sehat. banget Rafa loh. udah gede ya, Iya. udah 3 tahun. Anyway, Di, congratulations akhirnya di tahun ini ya 2021 atau 2020 ya dapat gelar doktornya. 2021 bulan lalu, Oh, bulan 26 Juli. Wow, selamat congratulations. Yeay. Pasti mama papa kamu bangga banget ya. Alhamdulillah, kerja keras terbayarkan. Terbayarkan. 3 tahun 6 bulan. 3 tahun 6 bulan, 6 bulan. which is itu adalah waktu yang cepat loh sebenarnya. Alhamdulillah. Cepat banget ya. Tapi sebelum kita akan ngobrol lebih jauh lagi tentang gelar dokter kamu, mungkin boleh diceritain dong. Tadi aku udah introduce ke kamu, ini Andy Agustian, kelahiran Palembang, 18 Agustus ulang tahun Kemarin. Selamat ulang tahun 26 tahun akhirnya. 18 Agustus 1990. Berapa umur kamu? 26 tahun. Seriously? Tahun Oh my god. Kemarin 26 tahun. 26 tahun udah dapat gelar dokter. How come nih? Luar biasa banget loh. Rencana Tuhan. Rencana Tuhan, rencana Allah Subhanahu wa taala Yes. ya. Tapi sebelumnya boleh diceritain dulu. Kamu tuh masa kecilnya dibesarkan di mana sih? Palembang. Jadi dari kecil memang lahir, besar, tumbuh, berkembang di Palembang, sehingga pada akhirnya waktu kuliah baru for the first time merantau di Jogja. Tapi sebelumnya kan dari SMA tuh sering kayak ikut student exchange, jadi memang banyak sekali kultur-kultur yang membuat aku pengen banget ngerantau sebenarnya. Oke. Jadi dari kecil Palembang terus gede Iya. sampai akhirnya kuliahnya di Jogja. Jogja. Ingat gak pertama kali kamu memutuskan untuk kuliah di Jogja dan akhirnya ngambil teknik itu tuh emang udah diniatin apa gimana? Memang inginnya di UGM sebenarnya. Oke. Apapun itu caranya, gimana pun itu caranya, Mhm. harus berusaha untuk di UGM. Dan kamu Dan bisa masuk game dengan masuk cara dengan cara waktu itu ada yang namanya SMPTN undangan. Jadi aku udah prepare untuk ikut ujian tulis, tapi ternyata ada rezeki dan akhirnya tanpa tes untuk ikut jalur undangan dan diterima di tahun 2011 waktu itu. 2011. Nanti dulu waktu pas kamu diterima atau dulu waktu pas kepinginannya kan UGM nih ya pinginnya. Yes, dari SMP sih aku ingat banget masuk teknik. Oh emang teknik juga udah niat pertama? Yes, emang udah niatnya untuk masuk teknik waktu itu. Oke. Nah oke. Teknik itu sebenarnya kalau aku punya beberapa teman juga yang sarjana teknik juga, aku sempat ngobrol juga sama mereka, itu benar-benar kuliahnya harus serius dan it's not that easy gitu untuk ketika memutuskan untuk kuliah di teknik. Karena apa? Karena emang hitung-hitungan, kemudian juga materinya benar-benar jelimet Iya. banget gitu ya. Berarti kamu eksak ya? Eksak. IPA kan? Eksak. Jadi buat anak-anak IPS kayaknya nggak kebayang teknik. Cerita dong, kenapa kamu milih teknik? Kamu suka hitung-hitungan? Suka hitung-hitungan, suka fisika, suka matematika waktu SMA, dan memang kurang suka kayak yang biologi gitu loh Mas. Ngapalin gitu nggak suka? Ngapalin gitu. Jadi aku tipe orang yang nggak suka textbook banget, sukanya lebih ke analisis yang bisa kita obrak-abrik lebih lanjut gitu. Yes. Salah satunya kayak rumus-rumus itu menurutku menyenangkan sih. Anak-anak teknik biasanya emang kayak gitu ya, nggak suka apalan gitu ya, emang sukanya yang kayak apa logik gitu nggak sih? Dia lebih ke analisa, analisa critical ya. thinking biasanya Critical kayak thinking. gitu. Oke, dan kamu kuliahnya 2011.
Sebenarnya aku lebih cepet. Lebih cepat, oke. Karena SMP itu kan sempat akselerasi. Jadi kamu kuliah di UGM S1-nya itu 2011 kan ya? Iya, 2011. Tapi sebenarnya aku lebih cepet, Mas. Maksudnya? Karena dari segi umur juga sebenarnya aku tuh masuk 2013 seharusnya ya. Oh. 2013 2012. 2011 itu umur kamu berapa? Pokoknya aku harusnya itu masih SMA. Karena memang ada percepatan kan waktu SMP, jadi yang mengharuskan aku untuk ya ikut di batch itu, dan alhamdulillah masuk waktu SMA. Ya udah, nggak perlu ditolak jadinya. Oke. Jadi kamu mulai start untuk kuliah benar-benar di 2011 itu. Yes. S1 di Sarjana Teknik di UGM. Butuh waktu berapa lama untuk bisa dapetin gelar S1-nya dulu? Normal sih. Berapa? 3 tahun 8 bulan kalau nggak salah. Itu cepet banget ya. Itu kamu termasuk cum laude nggak sih lulusnya? Iya. Termasuk cum laude ya? Termasuk, 3 tahun. Untuk anak coba deh kamu flashback dulu 2011 kamu masuk teknik tuh, teman-teman kamu yang juga masuk di teknik juga itu karakternya gimana? Sama-sama bener-bener yang memang niat kayak kamu, suka menganalisa sesuatu, senang hitung-hitungan atau gimana? Sebenarnya Anak-anak banyak itu gimana yang sih? lebih serius sih. Aku termasuk orang yang nggak begitu serius. Buktinya aku sering main kan sama Kamu Mas isi Bagas. going Iya banget kan ya bener-bener di Tiap tahun malam itu kan bener. nongkrong, banyak ikut organisasi, banyak ikut kegiatan, salah satunya di Mas Diajeng kan waktu itu Betul. aku ikut. Benar. Yang mana Ya kegiatan aku inget banget aku iya, support kamu kan benar. di tahun berapa tuh? Sering nonton konser, yang mana untuk kegiatan-kegiatan yang kayak gitu kayaknya nggak anak teknik banget gak sih? Bener. Biasanya kalau anak teknik itu lebih serius gitu Iya. ya. Kalau kamu misalnya hangout juga sesekali gitu, tapi Iya. kamu kayak ngikutin beragam kegiatan Iya. yang juga diikutin sama anak-anak Iya. remaja hits di masa Saya itu kenal gitu ya. Mas Bagas and the Gang. Karena menurutku teknik itu Bener, nggak bener. seseram yang kita pikirkan. Selagi kita tahu bagaimana cara kita untuk membagi waktu, semuanya sama sih. Anak sosial pun juga punya tingkat kesulitannya tersendiri. Begitu juga Oke. anak teknik. Jadi bagaimana cara kita overcoming diri kita ketika kita ada problematika sih berkaitan dengan studi. Oke, dan kamu bisa ngebagi waktu kamu dengan banyak kesibukan. Misalnya kamu ikut di Mas Diajeng, kamu juga sering bikin cover-cover lagu juga. Bener, nyanyi. kemarin juga ikut Putra Peribahari Indonesia Bener, dan bener. Jogja kan pada saat S1. Itu gimana bagi waktunya? Standar sih pertanyaan. Alhamdulillah sih. Heeh. 24 jam untuk aku cukup. 24 jam. Nggak kurang, karena aku benar-benar memaksimalkan waktu yang ada. Dan aku juga kan tipenya orang yang suka bikin bullet journal. Jadi segala sesuatu yang menjadi priority aku, menjadi level of priority yang aku buat itu ada standar yang tersendiri. Tidur cukup nggak waktu itu? Cukup banget. Cukup banget. Sampai 7 jam Oh, bahkan. bisa ya kayak gitu ya. Luar biasa. Oke, terus kemudian lulus S1 tahun berapa? Lulus S1 aku ingat banget itu di bulan September. Tanggal 3 September, aku Oke. sidang 3 September 2015 dan di wisuda itu November 2015. 2015 di bulan November itu di wisuda. Jadi dapat gelar S1. Nah, Yes. ketika kamu udah lulus S1 nih biasanya kan banyak juga yang langsung pada kerja. Mereka kayak cari pengalaman gitu. Iya. Nah, kalau kamu kayaknya aku lihat langsung gitu ya, langsung S2 kemudian lanjut S3 itu gimana? Sempet nggak? Sebenarnya Sempet kerja sebelum atau aku gimana? wisuda kan itu kan ada beberapa bulan ya. Mm-hmm. Dari lulus Dari ngurusin lulus, berkas nunggu. untuk nunggu wisuda. Nunggu Aku udah wisuda. apply di salah satu perusahaan company tentang oil company Mhm. di Bandung. Dan itu sebenarnya aku udah lulus sampai dengan tahap akhir. Tapi di hari yang bersamaan aku lulus juga untuk interview tahap akhir salah satu beasiswa dari pemerintah. Nah, jadi waktu itu at that moment aku memutuskan untuk memilih interview beasiswa itu karena menurut aku kalau kerjaan aku bisa cari di tahun depan atau setelah. beasiswa untuk sekolah Iya, lagi ya? beasiswa untuk sekolah lagi dan menurutku kesempatan itu nggak datang 2 kali karena kompetitornya juga kalau aku ikut beasiswa di tahun berikutnya belum tentu aku lulus di tahap terakhir, makanya aku lebih memilih untuk interview beasiswa dan alhamdulillah lulus dapat. Oke, beasiswa itu dapat beasiswa apa di saat itu? Pokoknya dapat beasiswa yang dikeluarkan dari pemerintah. Teman-teman di sini pasti tahu apa nama beasiswanya. Oke, dan itu kemudian reward dari beasiswa itu disekolahkan kuliah di mana? Nah, setelah aku dapat beasiswa, aku harus cari universitas, Mas. Dan kebetulan oke. aku mau menspesifikasikan bidang ilmuku teknik geodesi, aku kan fokusnya ke perencanaan. Jadi aku ngambil lagi nih perencanaan wilayah dan kota di UGM. Oke, jadi S2-nya pun di UGM ya, Di ya? Yes.
apa bedanya ketika kamu kuliah S1 dan S2? Kalau S1 kan aku S1 juga ya. Iya. Bukan S dong. S1 nih. S dong. S1 itu kan bikinnya skripsi gitu Iya. kan. Kalau S2 itu apa yang kamu kesulitan? Eh, Bareng sama Andi Agustian, kita lanjut lagi ya. Yes. Kesulitan apa yang kamu rasakan ketika kamu kuliah di S2? Aku lebih enjoy sih. Karena lebih Udah dapet feel-nya di S2 udah ya? dapet feel-nya dan kulturnya juga kan sama S1, S2 di UGM juga. Jadi aku udah Oke. tahu pattern yang harus dilakukan. Dibilangnya tugasnya banyak banget. Dibilang tugas kelompoknya banyak Banyak banget. banget, oke. Dibilang materinya susah banget, tapi enak. Jadi enak, dan juga kita kan tugas akhirnya namanya tesis. Kalau S1 kan itu kan skripsi. Betul. Nah, yang aku senengin di S2 ini kayak kita lebih spesialisasi gitu loh. Jadi kita tahu terhadap hal-hal yang ingin kita lakukan, dan juga dengan ilmu yang memang sudah patennya kita. Jadi memang ketika aku ngambil S2, aku udah tahu nih arah kedepannya aku mau seperti apa. Nah, kebetulan waktu itu konsentrasi aku kan perencanaan wilayah dan kota. Jadi aku lebih memilih ke permukiman-permukiman untuk pembangunan masyarakat. Jadi lebih mengambil permukiman-permukiman yang berbasis pada kultur, etnik, sejarah, dan sebagainya. Kalau S2 itu kamu udah ada kayak jurusannya gitu nggak sih? Kalau misalnya mungkin Fakultas Hukum Perdata Pidana gitu. Kalau kamu? Aku kan magister perencanaan wilayah, Magister kota dan perencanaan daerah. wilayah, Jadi memang kota dan lebih daerah. ke fokusnya perencanaan kota, wilayah atau daerah, dan kebetulan spesifikasinya itu bebas mas. Kita mau milih atau ekonomi regional atau ingin memilih community development, itu tergantung pada tesis yang kita pilih. Dan kebetulan aku konsennya itu ke permukiman, lebih ke pembangunan masyarakat. Jadi kayak Oke. gitu. Nah, ketika S1 kan kamu mulai banyak banget kegiatan yang kamu ambil gitu ya. Iya. S2 ini kamu membatasi nggak untuk aku nggak mau ikut kontes ini aku mau lebih fokus lagi ke Nah, S2 atau gimana? Kalau S2 aku cenderung berbeda, aku lebih fokus. Jadi aku benar-benar fokus kuliah, tidak mengikuti berbagai macam aktivitas. Karena waktu aku S1 udah cukup nih, jadi aku nggak perlu lagi ikut berbagai macam aktivitas di luar. Waktunya aku untuk fokus memperdalami ilmu yang akan berguna untuk karir aku ke depan, untuk selanjutnya lah pokoknya. Kayak gitu. Luar biasa. Terus kemudian teman-teman kamu yang dulu S1 ada juga yang barengan di S2? Gak ada kebetulan, tapi aku banyak teman-teman dari pemerintah, dari konsultan, yang mana waktu itu aku lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang yang usianya lebih tua dibandingkan aku. Oke. Itu kan kamu dapat beasiswa ya? Yes. Ngeluarin duit nggak sih? Tetap ngeluarin uang nggak sih? Alhamdulillah untuk biaya studinya free, Mm-mm. tapi dapat duit living cost kok per bulan. Oh iya? Yes, jadi kalau Wow. untuk keperluan studi, alhamdulillah nggak ngeluarin biaya, tapi kalau untuk keperluan pribadi tetap ngeluarin. Tetap ngeluarin ya? Kayak misalnya beli hal-hal yang menunjang kebutuhan pribadi Oke. kita. Gitu. Nah, ini kalau misalnya nggak dapat beasiswa untuk kuliah S2 di UGM tuh butuh berapa sih biayanya? Tergantung jurusan. Kalau misalnya jurusan kamu deh? Jurusan aku di tahun aku kan masuknya 2016. Biaya studinya aja ya? Kurang lebih itu UKT 2016. satu semester itu kurang lebih ya Mas ya, aku nggak tahu pas Kurang lebih, berapa, ya. 9 sampai 11 juta deh kayaknya. Per apa? Per satu semester. Per satu semester? Oh, Tapi gitu ada ya? juga yang 16 juta. Ada Oh. untuk jurusan-jurusan tertentu. Dan kamu gratis karena dapat beasiswa Yes. itu. Wow, Alhamdulillah. how lucky you are ya. Oke, terus kemudian kamu berapa lama nih lulus S2-nya, kuliahnya? 13 bulan. Serius? Serius. Setahun lebih dikit? Yes. Dan Biasanya, alhamdulillah waktu itu biasanya jadi kalau lulusan misalnya tercepat sih. kamu lulusan tercepat, Lulusan biasanya itu tercepat. berapa lama biasanya? 2 tahun normalnya 4 semester, tapi aku waktu itu di 2 semester plus beberapa bulan. Jadi kan 13 bulan itu kan 1 tahun 1 bulan. Nah di bulan terakhir itu aku udah ujian. Kenapa bisa cepet banget sih, Di? Karena fokus tadi. Karena fokus itu. Karena fokus, dan memang dari awal sudah tahu kultur di UGM, dan dari awal memang sudah tahu mau risetnya tentang apa. Dan pintar-pintar bagi Gitu waktu ya. sebenarnya. Nah kalau ditanyain S1 tadi kan tidur aku berapa jam ya? Kayak 6 jam sampai 7 jam. Nah kalau di S2 kemarin aku kurang lebih ya mostly 4 jaman sih. Berkurang Yes. ya, mulai Lebih berkurang. Itu karena harus fokus, berkutat dengan beragam dan harus tugas. banyak buku, banyak baca, banyak tugas juga kayak gitu.
Wow, ternyata memang sesuatu itu nggak mudah ya di Benar, tapi gapai ya. tapi sesuatu hal yang menurut kita susah itu akan ada solusinya kalau kita fokus dan kita sungguh-sungguh sih menurut aku. Iya mas, betul betul. Oke, terus kemudian lulus S2 itu berarti di tahun 2017 17. akhir. Langsung ngapain habis itu? Nah, kebetulan aku sudah ditarik nih dari salah satu universitas di Kota Palembang untuk jadi dosen di sana. Jadi dari setelah lulus